seseorang. Amsal dan Yakobus mengingatkan kita untuk melihat lebih dalam, tidak hanya pada apa yang terlihat, tetapi juga pada karakter dan hati seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diajak untuk tidak hanya memperhatikan apa yang ada di luar, tetapi juga untuk melihat dan menghargai nilai dalam diri setiap individu. Semoga kita semua terus belajar untuk melihat nilai sejati dalam setiap orang dan memperlakukan mereka dengan kasih dan keadilan. Makanya dari buahnya lah kita bisa melihat karakter seseorang, apakah dia benar-benar bertumbuh dalam Kristus, mau apa istilahnya karakter Kristus dalam kehidupannya seperti itu, atau cuma dari kelihatan luar biar bagus, atau mungkin bisa aku katakan ya kalau rajin ibadah ya rajin, kalau berdoa ya rajin berdoa, tetapi karakter hidupnya tidak bertumbuh, hidupnya tidak ada pertobatan, ya cuma sekadar formalitas seperti itulah. Betul sekali. Karakter sejati seseorang seringkali terlihat dari buah kehidupannya, bukan hanya dari penampilan luar atau tindakan yang terlihat di permukaan. Seperti yang diajarkan dalam firman, penting untuk memiliki integritas dan pertumbuhan rohani yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan sejati dalam hidup seseorang seringkali tercermin dalam sikap, tindakan, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ini adalah pengingat bagi kita untuk terus mencari pertumbuhan rohani yang sejati dan menunjukkan kasih dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan juga banyak tempat yang disebut rohani itu justru banyak diskriminasinya itu kan, membeda-bedakan si kaya dan si miskin. Dan kalau menurut aku sih seolah-olah yang kaya itu punya istilahnya kalau bahasa sekulernya itu saham, kepemilikan saham terbesar melalui persembahan-persembahan yang diberikan. Tapi bukan masalah persembahan, bagaimana sikap hati kita. Oke lah, masalah persembahan itu kan relatif ya, tetapi Tuhan melihat sikap hati kita untuk kita di hadapan Tuhan dan memperlakukan sama kita. Dan memang masih banyak diskriminasi, kesenjangan kaya dan miskin antara mereka di gereja-gereja tertentu atau apa persekutuan-persekutuan tertentu menjadi suatu gap pemisah. Memang, tantangan untuk mengatasi diskriminasi dan perbedaan masih ada, bahkan di lingkungan rohani. Namun, penting